Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasna al-kitab alladhi istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahu al-azim. Amma ba'd. Segenap jamaah taklim Masjid Al-Ghuraba yang saya hormati, segenap pengurus Masjid Al-Ghuraba yang saya hormati, rahimahullah, mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu berupaya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke haribaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring doa dan harapan mudah-mudahan hari demi hari kita semakin berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada bahasan utama kita, yaitu surah Fatir, surah 35 ayat 32, ada baiknya kita mempelajari, memahami beberapa ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 28 dan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas, dan di antara manusia, wad dawab, dan di antara hewan-hewan yang melata, wal an'ami, dan di antara hewan-hewan ternak, mukhtalifun alwanuhu tabarik, yang beraneka ragam warna-warnanya demikian juga. Innama yakhshallah min 'ibadihi ulama, hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah, min 'ibadihi ulama, yaitu di antara hamba-hambanya yang berpredikat ulama. Innallaha 'azizun ghafur, sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat ini Allah menyebutkan secara sederhana, yaitu manusia, hewan-hewan yang melata, dan hewan-hewan ternak yang berbagai-bagai macam warna. Sampai situ kita memahami bahwa Allah menyamakan makhluk, semua makhluknya. Memang di sisi lain Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Itu kalau anak cucu Adam itu taat kepada Allah, ya, maka Allah memuliakan. Nah, di ayat ini Allah mensejajarkan penyebutan manusia dan hewan melata dan hewan
hewan ternak. Jadi kalau kita memahami secara tersurat atau tersirat, ya, kok kayaknya ini ada kesamaan manusia, hewan melata, dan hewan ternak. Ya. Namun di kelanjutan ayat ini, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah ialah mereka yang berpredikat ulama. Kenapa Allah sebutkan yang takut kepada Allah hanyalah para ulama? Karena mereka lah orang yang paling tahu secara detail suatu perintah, suatu larangan, apakah itu perintah wajib atau tidak, apakah itu larangan haram atau tidak. Jadi secara keilmuan para ulama itu pastinya lebih mengerti daripada kita semua. Ya, itu secara formalnya ya semacam itu. Jadi ulama itu memang Allah takdirkan lebih mengerti daripada makhluk-makhluk yang lain. Namun para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi yang juga tidak kalah pentingnya untuk dipahami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ulama'u umanatur rasul ma lam yukhalifu sultan. Ma lam yukhalifu sultan. Para ulama kalau mereka tetap pada porsinya sebagai ulama, mereka adalah umanatur rasul, yaitu kepercayaan para nabi. Malam yukhalifu sultan, selama mereka tidak berhubungan langsung ya, dalam struktur jabatan dengan para penguasa. Kenapa demikian? Kalau para ulama itu sudah bergabung dengan kekuasaan, maka ulama-ulama itu tidak lagi dikatakan sebagai pemegang amanat Rasul. Jadi ngeri ini sebetulnya ini. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha azizul ghafur, sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita perlu memahami hal ini untuk mengenali diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk hamba Allah yang takut kepada Allah, atau ada hamba Allah ya, yang kebaikan-kebaikan yang dia lakukan hanyalah kabar-kabar begitu saja, berita-berita begitu saja. Kenapa demikian? Ya, karena tidak adanya berita yang bisa dijadikan pegangan. Lantas bagaimana dengan para ulama? Para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama itu sudah punya tuntunan sebelum suatu negeri itu memiliki tuntunan. Maka kalau berbicara kemerdekaan, para ulama lebih dulu berjuang untuk meraih kemerdekaan. Sejak apa? Ya sejak zaman
bukan sesuatu yang overacting, bukan, karena memang tugasnya. Oh ternyata ulama itu nggak bisa dipercaya omongannya, bisa jadi semacam itu. Baik jamaah yang dirahmati Allah, jadi kesimpulan pada ayat 28 ini kita ambil poin tertentunya, jangan sampai manusia itu disejajarkan oleh Allah dengan apa? Hewan melata, binatang ternak, ya, dan lain sebagainya. Atas bagaimana yang kita ambil pelajaran, manusia boleh saja merasa lebih baik daripada makhluk yang lain, tapi memahami, menghayati, merasakan sebagai ulama adalah makhluk yang terbaik, ya. Kemudian dia berbuat seenaknya saja, ini juga tidak bisa. Ya. Kemudian apakah mereka takut pada ulama, pada Allah dalam waktu ini? Tentunya tidak. Kenapa? Karena mereka itu melakukan suatu kebaikan-kebaikan, ya, itu jawabannya tergantung mereka. Tidak lagi aturannya tergantung hukum, tapi tergantung mereka sendiri. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sampai sini dapat kita pahami, ya, dapat kita pahami semua orang, ya, pada dasarnya ingin baik. Tapi ya, semua orang juga bisa tergelincir. Seperti di ayat ini, kenapa dia tergelincir dalam kesalahan? Satu di antaranya karena menganggap, ya, yang berdoa dengan lembaran-lembaran Al-Quran itu lebih mulia daripada, ya, lembaran-lembaran hadis Nabi. Tidak sebetulnya, ya, tidak seperti itu. Ya, jadi para jemaah yang dirahmati Allah, jadi dalam surah Fatir ayat 28 ini sepintas memberikan suatu informasi kepada agar kita takutnya kepada Allah, ya, itu bukan sesuatu yang main-main, tapi dasarnya pengertian. Pada ayat berikutnya, innal ladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membacakan kitab Allah. Ya, kitab Allah yang mana? Yang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Daud, ya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Zabur alaihissalam. Namun apa yang terjadi masih dalam ayat tersebut, ya, bahwa ada orang-orang yang beramal itu sirrau wa alani, dengan rahasia-rahasia atau dengan terang-terangan. Bolehkah semacam itu? Kalau itu pertanyaannya, maka jawabannya boleh. Karena dalam Islam itu sifat dari setiap kebaikan, ya, adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu mesti dijadikan pegangan. Kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan dua isim dari Asmaul Husna. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa dan Maha Pengampun.
Allah tidak suka kalau mereka itu ada sekolah. Lanjutnya, innalladzina yatluna kitab, sesungguhnya orang-orang yang membacakan kitab-kitab Allah. Artinya juga dia pelajari. Wa aqamus shalat, dan mereka mendirikan salat. Subhanallah, para jamaah yang bertakwa, ya. Wa anfaqu, dan mereka menginfakkan mimma razaqnahum, dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara rahasia atau secara dipublikasi. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat ke-30 ini saya tidak jelaskan semua, tapi masuk ayat ke-29, ya. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu kitab suci Al-Quran, dan orang-orang yang membaca, ya, kitab-kitab terdahulu, Injil, Zabur, Taurat, dan sebagainya. Kemudian wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat, wa atau zakat, mereka menunaikan zakat. Innallaha azizul ghafur, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih dan Maha Pengampun. Kepada siapa Allah tunjukkan keperkasaannya? Kepada orang-orang kafir, ya, pada orang-orang yang zalim. Kepada siapa Allah menampilkan, ya, satu perniagaan, ya, dalam kehidupan dunia ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan dari sebagian apa-apa yang kami rizkikan, kata Allah, kepada mereka. Sirran wa alaniyah, dengan cara rahasia-rahasia atau dengan cara terang-terangan. Nah, ini yang kita mau garis bawahi, karena urusan baca Al-Quran kita sudah paham, ya, minimal cara bacanya, ya, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, menginfakkan dari sebagian rezeki, ya, bahkan semuanya diinfakkan. Ya. Ada dua teknisnya di ayat ini, sirran wa alaniyah, yaitu dengan cara rahasia tertutup dan juga secara terang-terangan, ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, boleh tidak sedekah itu dirahasiakan? Atau boleh tidak sedekah itu diumumkan? Kalau itu pertanyaannya, ya dua-duanya boleh. Ya. Ini saya sudah bilang begini, kalau umat Islam yang miskin tidak boleh minjem dana masjid, nanti dia, ya, untuk kebutuhan hidupnya dia pinjam kepada orang-orang non-Islam. Nah, apalagi sampai mengikuti ajaran mereka. Ya. Nah, orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah, mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezekinya dengan cara rahasia dan juga dengan cara terang-terangan. Mana yang lebih baik? Sedekah dengan cara terang-terangan diumumkan, atau sedekah yang sifatnya dirahasiakan? Mana yang lebih baik? Dua-duanya boleh. Kenapa? Yang pertama, orang bersedekah itu dengan merahasiakan. Kenapa demikian? Rasulullah yang menjelaskan, nanti di akhirat, ya, orang-orang
yang bersedekah itu semua minta balasannya kepada Allah. Yang sedekah di sini, yang sedekah di situ, semua minta balasannya. Kemudian Allah buka catatan amanah, oh dia layak untuk menerima ampunan. Ya. Tapi bisa jadi seseorang bersedekah itu terang-terangan. Nah, kalau yang pertama sedekah itu dirahasiakan karena ada hadis Nabi mengatakan sadaqatun yudhilluhu Allah bi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada 7 kelompok manusia yang nanti bakal mendapat perlindungan dari Allah. Ya, sementara orang-orang lain tidak mendapat perlindungan. Kenapa mereka mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, karena mereka bersedekahnya itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Maksudnya bagaimana? Sedekah itu tidak dipublikasikan. Sedekahnya itu dirahasiakan. Boleh nggak? Itu boleh saja. Nah, terus bagaimana kalau sedekahnya itu dilakukan dengan terang-terangan, bahkan minta diumumkan? Nah, kalau kita lihat dari satu sisi, orang yang berzakat minta diumumkan namanya itu, ya bisa jadi dia memberikan sesuatu yang besar ya, ke suatu masjid. Nah, Anda pun dia minta diumumkan supaya orang tahu bahwa ini sumbangan untuk perbaikan bagian bangunan kita. Ini penting supaya dipahami. Nah, kemudian terjadi di zaman Nabi SAW, seseorang bersedekah, Nabi tidak menyebutkan berapanya, tapi kenyataannya sampai membunuh itu batu. Ya. Bolehkah dengan cara dirahasiakan? Ya boleh, tadi sudah saya jelaskan. Terus bagaimana? Ya, kalau kenyataannya itu, ya, dia mengumumkan sedekahnya itu, bahkan kita diumumkan. Ini juga tidak selalu kita katakan salah. Kenapa? Ada beberapa sisi yang perlu dipahami. Ya. Nah, yang pertama, bahwa sedekah itu diperintah Allah. Ria itu diharamkan. Ya. Tapi ini orang minta diumumkan. Oh, karena dia ingin tahu sedekah saya sampai apa enggak. Kalau diumumkan tapi niatnya tidak berubah baiknya, enggak masalah. Enggak masalah. Kalau diumumkan. Ya. Kemudian di zaman Nabi SAW, ketika ada orang yang kelaparan datang ke rumah Nabi, ya, minta dikasih makan oleh Nabi, ternyata Nabi nggak punya makanan apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang kelaparan tadi dibawa ke masjid. Selesai Nabi memimpin sholat, Nabi berkata, di sebelah saya ini ada orang miskin. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Langsung sebagian pulang ke rumah. Loh, kenapa pulang? Ternyata dia mengambil segenggam sekaut korma untuk diberikan kepada orang miskin. Nah, kata yang lain, sedekah pakai korma boleh. Ya, aku juga mengambil korma di rumah. Akhirnya banyak yang keluar dari majelis untuk ke rumah mengambil korma. Ya. Di situ Rasulullah mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Ya. Siapa yang melakukan kebaikan dengan niat untuk dicontoh oleh orang lain, maka orang yang menyontoh dapat pahala, orang yang meninggalkan percontohan juga dapat pahala bahkan lebih besar. Jadi bagaimana prinsipnya itu yang berbeda? Oh, tidak berbeda. Mau sedekah dengan cara disembunyikan,
sumbangan dari pihak tertentu, itu yang menerima suruh pada datang. Sudah itu berebut tadi. Ya, ada yang terdesak-desak. Ya. Nah, harusnya bagaimana? Bagusnya bagaimana? Kita menurut Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, yaitu dengan cara bagaimana? Dianterin. Itu bantuannya dianterin sehingga orang tak capek-capek ke sana dengan segala pertimbangan. Nah, ini ajaran Islam. Ya, jadi kalau mau sampai kepada kesempurnaan, ya, nah maka kita tingkatkan dulu pemahaman, kita luruskan niat, ya, hindari dari godaan syaitan, kemudian dia siapkan semuanya pada waktu Isya, setelah Isya dan selanjutnya ini diberikan kepada fakir dan miskin. Terus bagaimana orang yang sedang petani, ya, di depan orang banyak? Kalau niatnya untuk ketaatan, kalau niatnya untuk syiar, maka nggak masalah. Walaupun pada kenyataannya tidak banyak, ya, yang menyonteknya nggak banyak, nggak masalah. Ya. Baik, teman yang dirahmati Allah, ya. Nah, mereka itu yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah mengalami kerugian. Subhanallah, keren. Nah, jadi mau sedekah dirahasiakan boleh, mau sedekah dengan terang-terangan juga boleh, selama hatinya ikhlas. Baik, kita loncat pada ayat berikutnya, yaitu ayat 32. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang bab hidayah. Ya. Kali ini masih juga bab hidayah, cuma ada realitas yang berbeda kepada Allah Subhanahu, yaitu bagaimana ada yang menerima tuntunan agama, ya, dengan cara sekedarnya, sholat sekedarnya, ngaji sekedarnya, bersedekah sekedarnya, nanti pada waktunya berpuasa juga sekedarnya. Ini namanya zalimun li nafsi, orang yang zalim hanya untuk dirinya sendiri. Ini bagaimana orang yang memang dia membeli sesuatu, belanja oleh-oleh tertentu juga untuk yang dibagikan kepada orang lain. Ya. Jadi kembali kepada ayat tadi, ada orang yang memang berbakat, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika diajak kebaikan siap, diajak ngaji siap, diajak nolong orang siap. Nah, itu namanya sabiqun bil khairat, orang yang berlomba untuk meraih segala macam kebaikan. Ya. Ada juga orang yang muktasib, ya, asal batal, asal sah. Ya. Nah, ada juga yang kami berusaha
Ya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kita kenali diri kita masing-masing dalam meresponi suatu kebaikan. Al-Quran membagi 3 bagian tingkatan manusia dalam menerima hidayah. 1, ya, ada yang zalim. Kenapa? Ibadahnya asal-asalan, puasa asal-asalan, sholat asal-asalan, apalagi baca Quran asal baca. Itu zalim, namanya zalim. Ya. Ada juga yang muqtasid, ini lebih menghemat lagi, hemat dalam ibadah. Yang dibaca pun nggak jauh dari sekitar apa? Kalau nggak kuliah, kalau nggak kuliah, ya muter-muter itu. Ya, ini lebih parah. Karena dia hitung-hitungan. Kalau ibadah itu hitung-hitungan. Ya. Bapak nggak sholat zuhur Pak? Ya saya mah nggak usah sholat zuhur juga udah ketutup pahala saya. Tadi subuh saya berjamaah. Kata kiai kalau berjamaah pahalanya berapa? 27 kali. Nah kalau zuhur saya tidak sholat masih ada 26. Ini orang yang hitung-hitungan seenaknya sendiri. Wa minhum sabiqun bil khairat, ada yang memang di antara mereka yang berlomba dalam kebaikan. Ada yang sebelum azan sudah wudu, ada yang sudah azan baru wudu, ya. Ada yang sudah azan belum wudu juga, ya. Ada yang sudah qomat masih di jalan. Tingkatannya beda. Ya, ini beda. Nah, yang bagus yang mana? Sabiqun bil khairat, yang mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini, walaupun secara bertahap, ya, ada niat dalam diri kita untuk meningkatkan kebaikan. Ada yang meningkatkan kebaikan, tadinya ngajinya cuma seminggu sekali, dia ngaji lagi jadi 2 kali. Itu taklimnya. Ya, ada yang baca Qurannya cuma sebulan sekali atau seminggu sekali pada malam Jumat, ditingkatkan menjadi 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Itu namanya sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang sedekahnya sebulan sekali awal bulan, tapi ditingkatkan sekarang dengan bagaimana? Tiap Jumat. Dia sedekah tiap Jumat. Alhamdulillah. Ya, ternyata begitu dia mau sedekah tiap Jumat, ada ketenangan batin, keharmonisan dalam rumah tangga. Ditambah lagi sama dia sedekah subuh. Kenapa? Karena dia ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit materi, mudah-mudahan memberi pemahaman, meningkatkan semangat dan membuat kita selalu waspada dengan kesempatan-kesempatan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kajian pada materi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Mas Soleh kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa lebih semangat
ini